Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita pagi ini terkait eh, satu knowledge area di project management, yaitu time management. Time management itu penting karena kita harus bisa memanage time, kemudian juga waktu itu harus kita kontrol sehingga proyek-proyek yang ada itu eh, tidak behind schedule, gitu ya. Kita ingin proyek yang tepat waktu, kalau bisa memang head schedule dengan kualitas yang baik, dengan uh, cost uh, budget yang juga baik, gitu ya. Nah, baik, hari ini kita akan share screen dulu terkait dengan materi kita hari ini. Nah, ini adalah materi tentang project time management, teman kelima. Nah, hari ini kita minggu kemarin sebenarnya kita sudah selesai membahas tentang define activity, dan hari ini kita akan fokus pada sequencing activity. Jadi sequencing activity ini kita coba review sebentar, gitu ya. Jadi di dalam project time management proses ini ada beberapa proses yang harus kita pahami, gitu ya. Mulai dari plan, schedule management, kemudian define activity, sequence activity, kemudian activity resources, estimate duration, kemudian develop schedule. Khusus untuk estimate activity resources, pada PMBOK yang terbaru ini sudah pindah, gitu ya, pindah ke proses di dalam human resource, gitu ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk dalam proses planning, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa dalam proses manajemen terdapat life cycle, mulai dari inisiasi, kemudian planning, kemudian eksekusi, setelah itu monitoring dan controlling, terakhir, kalau ada inisiasi berarti harus ada closing. Baik, pada project time management ini terdapat dua life cycle yang menggunakan knowledge area ini, yaitu pada fase planning dan kemudian juga pada fase ini controlling. Ya. Jadi kita coba bayangkan, misalnya dalam sebuah aktivitas, gitu ya, dan sudah aktivitas kita ingin mengetahui, gitu ya, kalau kita punya proyek dalam waktu 3 bulan, kita ingin mengetahui apakah dalam waktu 3 bulan ini pekerjaan kita ini on schedule kan, atau lebih bagus, gitu ya, ahead schedule, gitu ya. Jadi kalau di sini on schedule di sini, apakah kita selesainya ahead schedule atau bisa juga behind schedule. Nah, untuk mengetahui ini, mau tidak mau kita harus melakukan namanya perencanaan, gitu ya. Nah, perencanaan ini salah satu proses yang kita akan fokus hari ini adalah kita akan melihat sebuah proses, itu sequencing activity, ya. Jadi kalau melihat proses pada sequencing activity, gitu ya. Nah, di sini sudah melihat beberapa inputan untuk proses sequencing activity, kemudian di sini ada tool dan teknik, kemudian di sini output. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat lebih detail ke dalam materi sequencing activity. Baik, nah sequencing activity ini sebenarnya adalah sebuah proses, gitu ya, untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi, gitu ya, eh, relasi antar aktivitas.
Ketahui bersama bahwa sebelum kita melakukan proses define sequencing activity ini diawali dengan proses define activity. Ya, define activity ini sebelumnya sebenarnya diawali juga dengan kita mengklik PBS pada saat kita membicarakan dalam project scope management. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui cara pembuatan PBS, silakan tonton di video terkait dengan project time management, khususnya untuk scope management. Oke, nah di define activity ini, gitu ya. Kalau misalnya saya analogikan kita memiliki PBS seperti ini, gitu ya. Ada proses inisiasinya A, kemudian misalnya kita punya 3, satu saya anggap gitu ya. Kemudian ini WBS ya, ini 02, kemudian 03, ya. Anggap saja ini sudah fase ini menjadi masing-masing itu adalah work package, gitu ya. Work package, paket pekerjaan, ya. Berarti kita pada saat fase define activity ini harusnya sudah bisa mendefinisikan pekerjaan 01 ini terdiri dari apa saja. Misalnya 01.1 misalnya kalau kita misalnya fase plan, gitu ya, bisa pekerjaan untuk ini pekerjaan kita mendapat pekerjaan untuk network ya, pemasangan network, pemasangan instalasi network ya. Kita dapat planning, misalnya planning ini kita observasi gitu ya. Kemudian 01.2 misalnya kita mulai mendesain network gitu ya. Kemudian 01.3 misalnya kita membuat dokumentasi. Oke. Kemudian misalnya kita maju kemari di 02 ini, setelah planning kita melakukan proses instalasi atau pemasangan. Ya, misalnya 02.2 kita persiapan tempat dan 02 titik ini 1 maaf, ini titik 2 misalnya pemasangan jaringan di rak dan sebagainya. Oke. Nah, ini akan terdapat pada saat fase 1 kita akan memiliki 3 activity. Kemudian fase 2 mungkin kita memiliki kalau kita lanjut misalnya ada 5 activity. Ya. Nah, dalam proses sequencing ini kita akan mencoba untuk mencari relasi antara masing-masing aktivitas, gitu ya. Jadi kita ingin memiliki relasi yang paling bagus sehingga buat apa? Sehingga planning kita itu menjadi lebih baik. Sehingga target waktu misalnya dalam pekerjaan ditargetkan kerja selesai dalam waktu 1 bulan, kita harus bisa memplanningkan, mensequencingkan ini dengan baik sehingga nanti pada saat kita lanjut ke materi berikutnya mendevelop schedule atau estimate time dari masing-masing aktivitas ini kita menjadi lebih bagus gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana definisi bagus gitu ya. Oke, nah sebelumnya kita akan mencoba untuk melihat beberapa input dalam sequence activity, gitu ya. Input ini berupa schedule management plan, ini kemudian ada activity list, ini didapatkan dari dari proses define activity. Jadi ini 2 ini kita dapatkan 3 gitu ya dari define activity. Ya proses sebelumnya ini yang saya maksud define activity, gitu ya. Kemudian ada project scope management, project scope statement ini didapat dari tulis area yang sebelumnya itu scope management.
Kemudian enterprise environment factor ini sesuai dengan, dan organization process asset, ini sesuai dengan apa, aset-aset dari klien atau aset dari tempat kita mengerjakan sesuatu, gitu ya. Enterprise environment factor juga terkait dengan faktor-faktor enterprise dalam artian ini sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya, dalam sebuah proses pekerjaan sebuah proyek, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sederhananya, misalnya kita membangun instalasi network, gitu ya, kan faktor lingkungannya kan beda-beda. Jadi kalau misalnya lingkungannya memang sudah mature IT-nya, kita akan enak karena mereka punya SOP dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia tidak belum mature organisasinya, berarti nah ini yang kita akan sedikit berbeda caranya, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada tools dan teknik yang kita akan fokus menggunakan tools-tools ini, gitu ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan tools ini. Ini PDM, Precedence Diagramming Method, ada dependency, determination, ada legs dan leg. Dan ujungnya pada proses define activity ini kita akan membuat project schedule network, gitu ya. Apakah project schedule network? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke. Suppose kita telah memiliki beragam activity, gitu ya, aktivitas yang didapat dari define aktivitas, gitu ya. Aktivitas ini kita akan mencoba untuk mencari relasi. Nah, untuk mencari relasi ini salah satu teknik yang kita gunakan adalah menggunakan precedence diagramming method, gitu ya. Jadi precedence diagramming method itu teknik yang digunakan untuk mengkonstruksi, gitu ya, schedule, gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk melihat relasi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya apa aktivitas tadi kita sudah define, misalnya aktivitas satu, kemudian di sini ada aktivitas 01, dan sebagainya sampai 014, di sini ada aktivitas 02, 021 sampai 02.5 misalnya, gitu ya. Nah, masing-masing aktivitas ini, gitu ya. Nah, kita harus mencari. Jadi harus bisa melintas lintas aktivitas dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk melihat hubungan ini, kita pertama dalam PDM kita mengenal istilah finish to start, gitu ya. Kita mengenal istilah finish to start. Jadi kalau finish to start ini, bahwa definisi finish to start ini pekerjaan B, ya, B bisa start kalau pekerjaan A, ya, kalau A finish. Ini sebuah relasi yang common itu terjadi. Jadi kalau pekerjaan A ini selesai, maka pekerjaan B bisa kita laksanakan. Gitu ya. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita ngomongin tadi tentang di proses A ini, misalnya kita ngomongin tentang ada sebuah proses, di sini ada proses misalnya titik 2 tadi adalah di sini membuat dokumen network, ya. Pada saat membuat network ini selesai, sebenarnya di satu sisi, gitu ya, pekerjaan B terkait dengan misal B 021 terkait dengan observasi atau pemasangan perangkat, gitu ya. Ini bisa dilaksanakan karena dokumennya sudah selesai. Jadi kita tahu nanti misalnya pada saat dokumen, oh ini dia letaknya di ruangan A, kemudian di rak C, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pekerjaan B ini. Nah, ini relasi pertama. Relasi kedua adalah finish to finish, gitu ya. Jadi definisi finish to finish ini kita bisa lihat di sini. Ini finish to finish, gitu ya. Apa maksudnya finish to finish? Jadi maksud finish ini adalah pekerjaan B, ya, B bisa selesai kalau pekerjaan A selesai. Apa yang maksudnya?
Pekerjaan B bisa selesai kalau pekerjaan A selesai, gitu ya. Jadi A dulu harus selesai, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini, gitu ya, aktivitas A ini dulu harus selesai, baru B ini bisa selesai. Apa bedanya dengan finish to start? Kalau finish to start, pekerjaan ini nggak paralel, tidak paralel, harus seri, ya. Jadi artinya seri. Kalau ini bisa paralel. Jadi pekerjaan A, pekerjaan B. Contohnya apa? Contohnya ya sebenarnya contohnya misalnya kita mau melakukan proses cat, gitu ya. Ada rumah seperti ini, gitu ya. Nah, ya, kita mau mengecat dinding A, gitu ya. Eh, cat yang pertama, gitu ya. Berarti kita melakukan aktivitas A cat pertama. Kemudian besoknya ini selesai, kita masuk ke A2. Satu sisi karena kita ingin cepat pekerjaan, aktivitas B untuk mengecat yang kedua kita lakukan. Jadi B ini kita lakukan mengecat yang kedua, gitu ya. Tidak harus menunggu semua pekerjaan A ini karena misalnya di satu tembok ini ada 4 dinding, gitu ya. Jadi mereka nggak harus menunggu, gitu ya. Jangan harus menunggu. Jadi B ini bisa dilakukan pada saat berbarengan dengan A2 dikerjakan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau A2 ini selesai, tidak mungkin dia ini bisa apa? Eh, ya bisa sedikit berbarengan gitu ya. Tapi intinya bahwa A ini harus selesai dulu, baru B ini bisa selesai, gitu ya. Ada banyak contoh-contoh lain gitu ya terkait dengan proses ini, gitu ya. Nanti kalian bisa coba explore gitu ya untuk beberapa studi kasus gitu ya. Ya sebenarnya contoh lain adalah misalnya pada saat kita melakukan pekerjaan misalnya di bidang network engineering atau di pembuatan aplikasi gitu ya. Ya mungkin kita bisa melakukan eh, misalnya gini, kalau kita punya beberapa modul gitu ya yang dibikin oleh beberapa programmer gitu ya. Jadi modul-modul yang dibikin oleh beberapa programmer, gitu ya. Mungkin ada satu modul yang nanti akan mencoba untuk mengintegrasikan, ya. Jadi modul integrasi ini tidak akan bisa finish, dia bisa finish kalau modul-modul atasnya ini sudah selesai eh, apa sudah selesai finish, gitu ya. Modul-modul finish karena dia mengintegrasi berarti intinya bahwa dia coba untuk eh, apa eh, harus bisa mengambil data-data dari modul-modul sebelumnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Ya. Kemudian berikutnya adalah start to finish. Nah, ini start to finish ini hampir sama sebenarnya dengan finish to finish, gitu ya. Jadi kalau finish to finish ini nanti sepertinya di diagram chartnya nanti akan seperti ini, gitu ya. Tadi ya kita bicara finish to finish pekerjaan A, pekerjaan B, gitu ya, akan seperti ini, ya. Berarti ada waktu, gitu ya, eh, antara A dan B, gitu ya. Itu yang kita sebut eh, dengan proses ada kita mengenal nanti istilah ya, ada leads, ada lag. Nanti kita akan bahas di definisi dan lead dan lag, gitu ya. Kita balik lagi kepada start to finish, start to start. Nah, jadi start to start ini hampir sama dengan finish to finish, gitu ya. Intinya apa? Aktivitas B ya bisa start kalau A sudah start, gitu ya. Jadi artinya kalau A ini sudah start, gitu ya, B bisa start. Oke, sama ya sebenarnya dengan finish to finish dan start dengan start to start. Jadi B ini bisa start
kalau A ini start. Jadi contohnya sama seperti ini, gitu ya. Jadi B ini bisa start, bisa kita lakukan proses pengecatan di dinding satu ini. Kalau A ini sudah start, gitu ya. Jadi kita akan menunggu, gitu ya. Nah kita ini ada proses menunggu, gitu ya. Jadi proses menunggu ini yang disebut dengan sebenarnya ini disebut dengan lag, ya. Jadi proses menunggu B ini selesai, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya tadi kita ngomong time to finish, gitu ya. Jadi seperti ini, time to finish. Nah sebenarnya dia melihatnya dari sisi sini, bahwa B ini bisa kita majukan pekerjaannya, sehingga ini yang disebut dengan lead, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini definisi lag dan lead ini ada hubungannya dengan PDM, Precedence Diagram Method, gitu ya. Baik, sekarang kita coba lanjut ke salah satu teknik berikutnya itu kita melihat start to finish. Nah ini sangat jarang ya, sangat jarang ini dipakai, gitu ya. Tapi relasi ini ada, gitu ya. Jadi start finish maksudnya apa? Aktivitas B ini, B bisa finish, bisa selesai kalau gitu ya, A dimulai. Ya. Aktivitas B ini bisa selesai kalau A itu dimulai. Apa ini contohnya ya? Ya, contohnya misalnya eh, aktivitas B bisa finish, gitu ya. Contohnya kalau aktivitas A ini dimulai, misalnya gini, dalam sebuah rumah sakit, ini contoh yang sering digambarkan ya. Dalam sebuah rumah sakit, misalnya ada dua shift bidan atau perawat, gitu ya. Oke, perawat yang ini, aktivitas B ini, gitu ya. Jadi perawat di aktivitas B ini belum bisa selesai, walaupun waktunya sudah selesai misalnya gitu. Tapi karena perawat yang kedua yang menggantikan ini belum ada, gitu ya. Perawat yang menggantikan ini belum ada. Paham maksudnya? Jadi sama seperti si perawat, sekali lagi saya ulangi, gitu ya. Perawat satu, gitu ya, adalah aktivitas B. Dia berjalan, dia melakukan tugasnya misalnya dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, gitu ya. Nah, dia ini akan bisa pulang, bisa selesai kalau perawat 02 ini sudah datang, gitu ya. Kalau nggak datang berarti perawat B harus tetap berjalan, gitu ya, karena nggak mungkin ada yang kosong ya pada saat kita ngomongin perawat di rumah sakit, gitu ya. Dan nah ini contoh terkait dengan start finish. Jadi teman-teman nanti bisa coba mencoba menggali lagi sampel-sampel yang lebih bagus, gitu ya, terkait dengan start finish, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kita akan uh, dari beberapa sumber start finish ini jarang digunakan, gitu ya. Baik, kemudian tools berikutnya dalam sequence activity ini, nah kita akan melihat dependency determination, gitu ya. Jadi sebenarnya dependency determination ini kalau misalnya kalian sudah membuat atribut atribut list pada saat fase sebelumnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa menentukan dependensi dari masing-masing aktivitas, gitu ya. Jadi maksudnya kalau dependensi aktivitas ini apakah dia mandatory, apakah A ini mandatory untuk B, gitu ya. Berarti kalau dia mandatory untuk B, kalau A belum selesai, berarti kita ngomongin nanti kita akan menggunakan finish start. Atau dia discrete, atau the external dependency atau internal dependency, gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menggali lebih banyak, gitu ya, terkait dengan dependensi-dependensi. Jadi external dependency ini ya mungkin B ini bisa berjalan nanti ada faktor-faktor yang eksternal, gitu ya. Kemudian internal dependency yaitu kebalikannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Baik,
Kemudian terakhir tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya kita ngomongin lead, kemudian ngomongin lag, gitu ya. Jadi lead ini successor activity can be advanced with respect to predecessor. Ya, jadi kalau misalnya tadi posisinya finish to start, gitu ya. Nah ini berarti ini tidak ada lead, gitu ya. Tidak ada istilah lead. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin ini proses ini kita bisa pindah, kita bisa majukan sebelum ini selesai, gitu ya. Nah ini proses ini disebut dengan lead, ya, lihat, gitu ya. Dan kebalikannya juga lag, gitu ya. Kalau lag sekali lagi, kalau lead ngambilnya dari sini, gitu ya, ini ngambilnya lead. Kalau lag, nah itu ngambilnya dari sini, ini lag. Bahwa dia ada delay, gitu ya. Nah, ini dia ada delay, kita lihat di sini ada kata-kata will be delay, gitu ya. Jadi time-nya will be delay, gitu ya. Jadi saya gambarkan lagi. Ini ada delay, proses P ini delay. Nah ini di sini disebut dengan lag, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi dari tools dan teknik tersebut, jadi harapannya nanti kita bisa menggambarkan, gitu ya, diagram network, gitu ya, yang melibatkan aktivitas-aktivitas yang sudah kita definisikan di define activity, gitu ya. Nah, ini contoh project network diagram. Sebenarnya buat apa kita ngomongin project network diagram? Ini sekali lagi saya coba analogikan nanti di diagram, gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya ada 5 aktivitas, ya, ada 5 aktivitas. Kalau misalnya semuanya ini kita menggunakan finish to start aktivitas ini, gitu ya, 5 aktivitas ini otomatis nanti berjalannya akan seperti ini. 02, 03, 04, 05. Ya, artinya apa? Gitu ya. Dari 01, misalnya 01 ini nanti kita di pertemuan berikutnya ternyata di estimate time, gitu ya, dia butuh waktu 2 hari, ini 3 hari, ini 3 hari, ini 2 hari, ini 5 hari. Intinya pada saat kita ngomongin diagram, pasti nanti akan grafiknya flat, gitu ya. Ya grafiknya flat seperti ini, ya. Jadi mulai dari nol, nggak ada pekerjaan, gitu ya. Kemudian di sini masuk pekerjaan 01, ya, masuk pekerjaan 02 dan seterusnya sampai 05, ini flat. Berarti total durasi ini, kalau kita misalnya tidak menggunakan relasi yang ada, tidak bisa melakukan paralel pekerjaan, 2 tambah 3, 5, 5 tambah ini 8, 10, berarti kita butuh 15 hari. Tapi kalau misalnya kita bisa mencari dependensi, mencari relasi yang bagus, mungkin pekerjaan 01 ya di 2 hari, nah ini bisa paralel, gitu ya, bisa paralel 02, gitu ya, misalnya 02 ini bisa start, kemudian 03 ini bisa berjalan, misalnya gitu ya, ini pekerjaan ini bisa 04, gitu ya, kemudian ini selesai, misalnya seperti itu, ya, ini 05, ya. Intinya apa? Jadi pada saat dia ada seperti ini, tadi 2 hari, ini harusnya 3 hari, ini 3 hari, tapi di hari berikutnya gitu ya. Berarti ini cuma di hari dia ada lead misalnya, ada lead 2 hari, gitu ya. Berarti ini hanya beda 1 hari, ya. Ini hanya beda 1 hari. Oke, ini hanya beda 1 hari, gitu ya. Kemudian ini bisa paralel juga, ternyata ini 2 hari, ini 5 hari. Jadi nanti akan menghemat banyak waktu, gitu ya.
Jadi kita hanya butuh 2 tambah 3, 5, tambah 1, 6, 6 tambah 5, kita hanya butuh 11 hari. Ya. Nah ini kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu ya, terkait materi sequencing activity. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami dan jangan lupa kalau misalnya masih kurang gitu paham, silakan tanyakan di dalam kolom komentar. Ya, intinya kita sama-sama belajar untuk memahami sequencing activity. Gitu. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.